Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala dinil Islam wa syarrafa man yuwasiluna al-arham. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala yaumil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis syihab. Amma ba'du, para pemirsa yang sama berbahagia, kembali kita memuji Allah serta bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan salawat kita kepada Rasulullah akan memancarkan keyakinan di dalam diri kita, sehingga insya Allah apapun aktivitas kita akan senantiasa dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia dilahirkan ke dunia ini, ia keluar dalam keadaan putih dan bersih. Dan tak kala ia sudah mengenal dunia, maka manusia itu akan diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan. Maka ada manusia yang tetap mengingat Sang Pencipta, tetapi ada juga manusia yang lupa akan dirinya. Oleh karena itulah, salah satu pepatah Arab mengatakan, likulli syai'in siqalatun wa siqalatul qulubi dzikrullah. Segala sesuatunya itu ada pembersihnya, dan pembersih hati itu adalah banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah manusia yang tidak memiliki penyakit hati? Jawabannya ada. Tapi tak sedikit di antara manusia itu sangat banyak memiliki penyakit-penyakit hati. Bahkan penyakit ini tidak mampu diobati dengan medis. Ya. Anggaplah misalnya kalau kita terkena penyakit sakit hati, misalnya sombong. Kalau kita pergi berobat ke dokter, apa ini obatnya? Kalau sombong ke dokter, maka dia tidak bisa kasih paracetamol, tidak bisa. Tetapi apa obatnya? Kalau kita sombong, banyak mengingat kepada Allah. Kalau kita riya, ingin dikata, suka pamer, lalu kemudian kita kikir, ya, kita tidak mau bersedekah kepada orang yang membutuhkan, maka kemana obatnya? Tidak pergi ke dokter, tidak pergi ke mantri, tidak pergi ke bidang. Tetapi obatnya adalah kembali kepada dirinya, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu di dalam Al-Quran dikatakan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat kepada Allah, maka akan mendatangkan ketentraman batinnya. Coba mereka lihat, orang-orang yang suka berzikir, orang-orang yang suka bersalawat, orang-orang yang suka bertadarus, mentadabburi Al-Quran, maka dia akan terhindar dari penyakit-penyakit hati. Selalu berpikir positif. Ketika dia dicaci maki, ketika dia difitnah, ketika dia dizalimi, maka dia hanya katakan dalam, ya Allah terima kasih banyak, ada yang fitnah saya, ada yang caci maki saya, ada yang zalimi saya. Itu artinya dosa-dosa saya ini akan dikurangi, dan mungkin dengan itu saya mendapatkan pahala. Ini adalah hati. Nah, kita ini semua punya sakit itu. Ya, terkadang kita sombong, ya. Hari ini kita senyum, besok tidak. Dicari tahu kenapa tidak senyum itu. Aku tahu Ji kalau dia cerita Kak. Saya tahu Ji, ya. Kalau dia cerita saya, maka saya tidak mau senyum sama dia. Maka itu juga adalah penyakit hati. Oleh karena itulah, salah satu dari sekian penyakit yang dialami oleh manusia ini adalah sakit hati karena dendam, dengki, iri. Nah, ini juga dendam bahaya sekali. Ya. Ada orang yang begitu cepat mengatakan, saya maafkan kok. Tapi dia tidak melupakan semua proses-proses yang mengakibatkan terjadinya permasalahan di antara mereka.
Ya, saya maafkan kau, tapi masih tidak bisa ku lupa itu kejadian. Nah, sedangkan kalau kita ini manusia biasa, maka yang harus kita bangun adalah bagaimana kita mampu memaafkan dan melupakan kesalahan-kesalahan tersebut. Sehingga apa? Enak, tenang ketika kita bersilaturahim. Nah, dengan zikir ini tadi, maka itu akan diobati hati kita. Tenang jiwa kita, tentram kita. Baik dalam rumah tangga kita, baik dalam masyarakat kita, baik dalam lingkungan kantor kita, kalau kita memiliki hati yang ikhlas, memiliki kepedulian, tanpa pamrih, tanpa ada keinginan yang lain, maka kita akan tenang di dalam melaksanakan segala aktivitas tersebut. Oleh karena itulah, zikir, sholawat, tadarrus, itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Para pemirsa yang berbahagia, dalam sebuah kisah, Imam Ibnu Hanbal ini, ya, seorang ulama besar ketika itu, bermimpi. Dia disuruh berangkat ke kota Baghdad. Ya Imam Ibnu Hanbal, kau ke Baghdad, temu seseorang. Tapi dia tidak diberitahukan dalam mimpinya itu bahwa yang kau temui itu si A, si B, si C, tidak. Disuruh saja berangkat, sama dengan kita. Pergi kau dulu ke Makassar. Pergi ke sana. Untuk apa saya ke Makassar? Jangan kau bertanya. Kau ke sana saja, nanti di sana baru kau tahu. Ibnu Hanbal seperti itu. 3 kali diberikan mimpi oleh Allah. Sampai pada akhirnya dia menuju ke kota Baghdad. Di kota Baghdad ini ada namanya kayak Basrah di sana. Nah, setibanya di sana, hadirin yang sama berbahagia, maka dia tiba di sebuah masjid pas malam. Jadi dia salat maghrib. Setelah maghrib dia mau istirahat. Tapi ya pengurus masjid di sana dilarang tidur, baik di dalam maupun di luar. Maka usirlah dia. Jangan tidur di sini, tidak boleh tidur di sini. Karena jamaah masjid itu tidak tahu bahwa ini yang diusir itu adalah Imam Ibnu Hanbal yang sangat disegani keilmuannya. Maka ketika dia keluar dari masjid itu ada seorang pemuda yang kemudian memanggil, Tuan, kalau tidak keberatan Ki, ku ajak Ki ke rumahku. Kita di rumahku saja istirahat. Kita singkat cerita, maka dia menuju ke rumahnya si Fulan. Istirahatlah Imam Ibnu Hanbal ini. Ketika dia istirahat, ya sang pemuda ini karena pekerjaannya setiap malam itu membuat kue adonan, maka dia bekerja di dapur. Tapi ada sesuatu yang aneh yang didengar oleh Ibnu Hanbal. Kenapa? Ketika pemuda tadi ini memasukkan adonan, dia selalu berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dia selalu berzikir dan berzikir, bersalawat dan bersalawat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mengakibatkan Imam Ibnu Hanbal ini tidak bisa tidur. Sampai pada akhirnya dia menyapa sang pemuda. Pemuda, sejak kapan kau lakukan ini? Dia bilang, saya ini sudah lama sekali. Bahkan seluruh hajat saya ini tidak ada yang ditolak oleh Allah. Pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya apa saja aku minta sama Allah dikasih, kecuali satu, kata pemuda ini. Apa itu satu? Ya Fulan, sesungguhnya semua hajatku ini dikabulkan oleh Allah kecuali satu, yaitu apa? Saya sangat rindu bertemu dengan seorang ulama besar, Imam Ibnu Hanbal. Saya ingin memeluknya. Itu doa saya kepada Allah dan itu belum dikabulkan. Maka apa jawaban Ibnu Hanbal? Wahai Fulan, sesungguhnya saya ini tidak tahu. Saya hanya diperintahkan untuk berangkat ke kota Basrah, tetapi saya tidak tahu siapa yang akan saya temui. Ternyata karena doamu, salawatmu, zikirmu yang membawa saya ke tempat ini. Subhanallah. Ini artinya apa? Mari kita jadikan zikir, budaya sholawat ini menjadi pemenuhan hajat-hajat kita di dalam kehidupan kita, baik di dunia, terlebih-lebih kehidupan kita di akhirat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.